I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Dan mari sebelum kita memulai galian firman Tuhan hari ini, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Tuhan kembali memberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus dapat menolong kami untuk mengerti firman ini, sehingga kami dapat melakukannya juga di dalam kehidupan kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami berdoa menyambut firman Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, kita masih akan melanjutkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-10 yang sudah kita baca beberapa kali. Yang dari keseluruhan ayat-ayat ini, dasar untuk kita membahas keseluruhannya terletak pada ayat yang ke-7 yang berkata, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Jadi ini pernyataan Rasul Paulus berdasarkan dengan temuan di dalam pelayanannya kemana-mana Tuhan utus untuk memberitakan Injil, dan di sana dia mendengarkan kabar bagaimana iman jemaat yang ada di Tesalonika itu dan apa pengaruhnya bagi mereka sehingga mereka juga menjadi percaya kepada Yesus. Dan karena itu maka topik dari bahasan kita ini adalah jemaat teladan. Dan saya sangat mengharapkan bahwa Bapak, Ibu, dan saya juga pada akhirnya akan menjadi teladan bagi sesama orang-orang percaya dan juga orang-orang yang belum percaya yang ada di sekitar kita, sehingga dengan demikian kehidupan kita akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, apa saja yang membuat jemaat di Tesalonika itu menjadi teladan? Dua sesi saya sudah sampaikan dan sekarang kita masuk di dalam sesi yang ketiga dari perikop ini. Kualifikasi jemaat yang menjadi teladan menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10, dan kita masuk di dalam kualifikasi yang ke-7, yaitu mereka memfasilitasi hamba-hamba Tuhan. Nah, jadi jemaat di Tesalonika ini mereka menyambut hamba Tuhan, mereka percaya kepada firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu, khususnya Paulus dan teman-teman yang satu tim dengan dia, tetapi juga kemudian mereka terlibat di dalam pelayanan yang dilakukan oleh para rasul-rasul itu, baik ketika mereka ada di Tesalonika maupun ketika jemaat itu ada di tempat-tempat yang lain. Mereka mengorganisir, mereka menyediakan fasilitas ibadah, lalu kemudian mereka merekomendasi juga Paulus untuk melayani di tempat-tempat yang lain. Nah, ini terdapat di dalam ayat yang ke-9 bagian A, dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Jadi, apa yang membuat jemaat di Tesalonika ini mendapat tanggapan yang positif, diceritakan kepada orang-orang lain oleh orang-orang bukan jemaat di Tesalonika itu,
adalah karena bagaimana jemaat di Tesalonika itu telah bersikap begitu baik terhadap jemaat-jemaat. Mereka menyambut hamba-hamba Tuhan itu dengan penuh sukacita, lalu kemudian mereka membantu pelayanan hamba-hamba Tuhan itu selama ada di Tesalonika, sehingga pendeta-pendeta itu tidak perlu berpikir apa yang mereka harus makan, di mana mereka harus menginap, lalu bagaimana menata tempat-tempat ibadah. Pendeta-pendeta itu hanya tinggal datang untuk berkhotbah, oleh karena semua pekerjaan-pekerjaan teknis lapangan itu ditangani, dikerjakan oleh jemaat di Tesalonika itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, pelayanan itu tidak bisa hanya dikerjakan oleh satu orang. Pelayanan pekerjaan Tuhan adalah sebuah pekerjaan tim. Nah, oleh karena itu, maka supaya saudara bisa menjadi teladan, maka libatkanlah diri secara proporsional penuh tanggung jawab di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang dilayani oleh pendeta-pendeta yang diberikan tugas secara khusus untuk memberitakan firman Allah. Saya katakan itu secara proporsional dan penuh tanggung jawab. Mengapa? Karena saya melihat sekarang ini yang membuat kekacauan pelayanan atau kekacauan gereja itu adalah orang-orang yang sebenarnya dipercaya untuk mengkoordinir pelayanan, mengkoordinir jemaat supaya lebih teratur, lebih tertata. Itu mereka berambisi untuk naik di mimbar. Tidak punya kapabilitas untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pengkhotbah. Tetapi karena mungkin dia pikir, wah ini lebih mudah dikenal, lebih populer, lebih disanjung daripada saya duduk di kantor untuk menangani masalah-masalah administrasi yang tersembunyi di ruang yang tertutup itu. Saya mau jadi pengkhotbah, saya mau jadi penginjil. Nah, ini tidak proporsional, tidak sesuai dengan kapabilitas, dan dengan demikian dengan sendirinya tidak bertanggung jawab. Karena yang Tuhan percayakan adalah sebagai oikonomos, sebagai bendahara, sebagai penata layan, tetapi memaksakan diri untuk menjadi pengajar, untuk menjadi pengkhotbah. Akhirnya gereja menjadi kacau balau. Nah, oleh karena itu jemaat yang menjadi teladan adalah jemaat yang terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi hamba-hamba Tuhan, untuk mensupport, mendukung hamba-hamba Tuhan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan itu secara lancar tanpa ada hambatan, halangan apapun. Sebagai contoh yang konkret adalah pelayanan kita pada saat ini. Saya tinggal berdiri menyampaikan firman Tuhan. Yang menyediakan struktur, infrastrukturnya itu adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kepercayaan kepada tugas itu. Dalam hal ini adalah Saudara Agus. Nah, di tempat-tempat lain ada tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepada jemaat untuk dilakukan, baik sebagai pemimpin puji-pujian, sebagai pemain musik, sebagai yang menata sound system dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk keterlibatan, bentuk partisipasi yang kalau saudara melakukan dengan tulus sepenuh hati dan tujuan untuk membangkitkan diri kepada Tuhan, saudara akan menjadi teladan. Ya. Satu contoh lain lagi, saudara, di Kisah Rasul pasal 18 ayat yang ke-27. Ini ketika Apolos ada di Efesus, ya. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, ya, murid-murid di Akaya, supaya mereka menyambut dia. Nah, setibanya di Akaya, maka ia, yaitu Apolos, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan
membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi efektivitas pelayanan Apolos baik di Efesus maupun juga di Akaya itu dapat terwujud oleh karena jemaat memberikan satu kontribusi sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan tanggung jawab yang diembankan Tuhan kepadanya, yaitu secara administratif. Jemaat di Efesus itu melibatkan diri dengan melakukan surat menyurat kepada jemaat-jemaat yang ada di tempat lain, sehingga Apolos bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain itu sudah tinggal datang untuk melakukan pelayanan karena ada orang-orang yang sudah mengatur dan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan berkaitan dengan pelayanan itu. Jadi ini satu contoh konkret yang kita baca dari Alkitab yang juga dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, ya, bahwa mereka tidak membiarkan hamba Tuhan itu mengerjakan dari A sampai Z, tetapi telah berkoordinasi di antara sesama jemaat dan juga dengan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan itu secara maksimal. Saya berkali-kali ke daerah, saya hanya berkata kepada teman-teman, kalau Tuhan kehendaki saya akan datang tanggal sekian sampai tanggal sekian melayani di daerah Bapak. Bagaimana? Oh, Pak Pendeta datang saja, semuanya kami atur. Kalau Tuhan kehendaki bulan April atau bulan Mei saya akan ke Kalimantan Barat. Ini dari sekarang kita sudah ada komunikasi dan saya percaya saya tinggal datang untuk berkhotbah dari satu tempat ke tempat yang lain karena di sana sudah ada murid-murid saya yang dia berkata begitu Bapak mau datang, kami siapkan pelayanan, Bapak tinggal melayani saja. Nah, jadi ada bentuk-bentuk partisipasi, bentuk-bentuk pelayanan yang saudara bisa lakukan dan dengan itu saudara bisa memuliakan Allah dan menjadi teladan bagi orang-orang lain. Tidak harus menjadi pengkhotbah, tidak harus menjadi penginjil yang dari satu daerah ke daerah lain, tetapi dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan kapasitas saudara, maka itu saudara sudah dapat menjadi saksi, menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Nah, itu yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Yang berikut, apa yang membuat jemaat di Tesalonika ini bisa menjadi teladan, menjadi buah bibir dari orang-orang Kristen di tempat-tempat lain, ya, adalah karena dikatakan mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup. Ya, ayat yang ke-9 bagian B, ini yang saya kasih warna ungu ini. Sebab mereka sendiri bercerita bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi jemaat di Tesalonika ini patut untuk menjadi teladan oleh karena mereka begitu mendengarkan Injil, kabar keselamatan, berita sukacita yang disampaikan oleh Paulus dan teman-teman, maka serta-merta mereka menyambut firman itu dengan sepenuh hati, percaya dan berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya kepada ajaran itu. Lalu aksi yang mereka lakukan adalah mereka meninggalkan semua bentuk-bentuk penyembahan yang mereka lakukan selama ini. Mereka membelakangi dewa-dewa yang selama ini mereka junjung sanjung. Dan sekarang mereka hanya mau membaktikan diri kepada Tuhan, melayani Dia dengan sepenuh hati dan takut akan Dia. Ini tindakan yang sangat baik untuk kita teladani. Karena yang saya temukan sekarang, saudara, bahwa ada banyak orang yang beragama Kristen. Banyak orang yang aktif di gereja. Tetapi mereka belum mengambil satu sikap dan tindakan untuk meninggalkan segala berhala-berhala dan sepenuhnya membaktikan diri kepada Tuhan. Tetapi pada hari Minggu mereka datang di gereja, tetapi pada hari-hari yang lain mereka masih mempraktekkan pedukunan di dalam kehidupan mereka. Ya, daerah-daerah Kristen dikenal jimat-jimat.
Opo-opo kata orang Manado, leu-leu kata orang Timur. Pakai-pakai, kalau tidak salah ini istilahnya orang Ambon terhadap jimat-jimat. Jadi, dia ada pakai-pakai. Ada satu kekuatan yang dia percayai di dalam dirinya, yang dia anggap dengan itu dia bisa mampu untuk mencapai apa yang dia inginkan. Tetapi, dia Kristen, dan dia juga datang di gereja. Nah, karena itu maka banyak orang Kristen yang menjadi sandungan, membuat orang lain jatuh. Oleh karena mereka tidak sungguh-sungguh meninggalkan berhala-berhala dan percaya kepada Tuhan sepenuh hati, tetapi mereka masih berpegang kepada kepercayaan-kepercayaan yang lama, lalu juga masih tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, sinkritisme. Tetapi jemaat di Tesalonika, dulunya penyembah berhala, dulunya penyembah dewa-dewa, tetapi sekarang mereka hanya menyembah Yesus, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak lagi berbakti, tidak lagi mengingat-ingat kepada dewa-dewa dan berhala-berhala yang selama ini mereka percaya. Ini keputusan tindakan yang sangat tepat supaya kita dapat menjadi teladan, maka bertobatlah, tinggalkan semua bentuk-bentuk kepercayaan yang lama dan mempercayakan diri seutuhnya hanya kepada Yesus. Dalam Matius pasal 12 ayat 41, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, ini adalah satu pernyataan Yesus kepada orang-orang Yahudi. Ya. Yang Yesus itu memberitakan Injil, mengabarkan berita sukacita kepada bangsa Yahudi, bangsanya sendiri itu, tetapi orang-orang Yahudi itu tidak mau membuka hati bagi Yesus. Tidak mau percaya bahwa Yesus ini adalah anak Daud, adalah Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi mereka mencari alasan, mereka melihat Yesus dari sisi-sisi yang mereka anggap sebagai sesuatu alasan untuk tidak mempercayainya. Seperti keturunan Yusuf, anak desa, dan lain sebagainya. Ya. Tetapi kemudian Yesus membandingkan bahwa nanti orang-orang Niniwe akan dibangkitkan Tuhan, orang-orang Yahudi akan dibangkitkan Tuhan, tetapi orang-orang Niniwe itu akan menghakimi bangsa Yahudi. Mengapa? Oleh karena orang-orang Niniwe ketika diberi Tuhan firman melalui Nabi Yunus, maka kemudian mereka bertobat. Ya, dikatakan di dalam kitab Yunus itu, rajanya itu menginstruksikan semua penduduk Niniwe, bahkan hewan-hewan peliharaan mereka itu berpuasa karena mereka berduka cita atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan melawan Tuhan, menentang Tuhan, dan sekarang mereka mau bertobat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan karena itu mereka merendahkan diri serendah-rendahnya di depan Tuhan, tidak makan, tidak minum, termasuk hewan-hewan mereka. Dan dengan itu mereka menunjukkan pertobatan yang sesungguhnya, berpaling dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup, yang dipercayai Yunus dan yang diberitakan Yunus kepada mereka. Nah, jadi jemaat itu menjadi teladan kalau meninggalkan semua kepercayaan lama, meninggalkan semua hidup lama, lalu percayakan diri kepada Yesus dan hidup sama sekali baru di dalam Yesus. Tetapi kalau dulu dia penjudi, sekarang penjudi, dulu penjina, sekarang mempermainkan perempuan, dulu tukang pukul, sekarang KDRT, maka orang itu tidak akan pernah menjadi teladan. Justru sebaliknya, akan menjadi sandungan karena perilaku sikap hidup yang sama sekali tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Ya, jemaat di Tesalonika menjadi teladan karena hidup mereka berubah sepenuhnya. Perjalanan hidup mereka berubah arah 180 derajat, meninggalkan berhala, datang kepada Allah yang hidup. Nah, jadi saudara, kalau mau supaya hidup saudara itu menjadi teladan, maka rubah
arah hidup saudara, orientasi hidup saudara, rubah total. Dan kemudian nyatakan di dalam hidup saudara perilaku-perilaku yang sesuai dengan keyakinan kepada Yesus. Dengan itu Alkitab mengatakan, saudara akan menjadi garam, menjadi terang, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Yang ketiga hari ini, atau yang ke-9 dari keseluruhannya, apa yang membuat jemaat di Tesalonika itu menjadi teladan bagi orang-orang di Makedonia dan ada di Akaya dan juga di tempat-tempat yang lain adalah karena mereka itu tekun menantikan kedatangan Kristus untuk yang kedua kalinya. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Jadi Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia untuk menebus orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Dia dibangkitkan naik ke sorga. Sekarang ini dia ada di sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Alkitab mengatakan bahwa dia akan datang kembali untuk menjemput saleh-salehnya, untuk mengangkat gerejanya dari atas muka bumi yang akan dimurkai Allah selama 7 tahun di bawah kekuasaan antikris itu. Ya, jadi Yesus akan datang untuk menyelamatkan umatnya dari murka yang akan datang. Murka yang akan datang itu adalah hukuman Tuhan yang akan dicurahkan atas seluruh muka bumi ini selama 7 tahun lamanya, yang kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-19 itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang membuat jemaat di Tesalonika ini menjadi teladan adalah karena mereka senantiasa tekun menantikan kedatangan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan ini? Bukan seperti orang yang menunggu tamu akan datang lalu duduk diam di rumah. Pintu terbuka karena tamu akan datang. Tetapi yang dimaksud dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan adalah mereka berpengharapan sepenuhnya kepada Yesus. Bahwa dia adalah Tuhan yang akan menyelamatkan hidup saya. Bukan saja dari dosa tetapi juga dari kematian yang kekal. Bahwa Yesus akan datang kembali untuk mengangkat saya, membawa saya keluar dari dunia yang penuh dengan sengsara ini. Nah, bagaimana caranya? Adalah dengan senantiasa menata hidup, bertindak, berbuat, berkata, berpikir sesuai dengan kebenaran. Karena hanya orang-orang yang kudus yang akan layak untuk menantikan, menjemput kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya bacakan beberapa ayat ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-13 sampai 15. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu di sini adalah jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan di dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi apa yang Paulus harapkan dari jemaat di Tesalonika ini adalah supaya di dalam menanti atau menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, mereka senantiasa berdiri teguh, tetap percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah supaya mereka senantiasa berpegang kepada ajaran-ajaran yang telah diterima melalui hamba-hamba Tuhan, dalam hal ini Paulus, yang telah datang untuk memberitakan Injil keselamatan itu kepada mereka. Jadi,
cara mereka menantikan kedatangan Tuhan adalah dengan selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Allah, ajaran Alkitab, ajaran firman Tuhan. Berpegang teguh artinya apa? Artinya taat, melakukan hidup sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Baik di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di dalam berkarir, berprofesi, juga di dalam melayani Tuhan. Mereka harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Itulah cara orang yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Bukan seperti yang pernah diajarkan oleh pendeta Mangapin Sibuya, yang meminta supaya jemaatnya itu datang ke Bandung, berkumpul di Bandung yang namanya BLenda Bandung. Karena dia yakin bahwa Yesus akan datang pada tanggal 10 November tahun 2003 itu. Ternyata salah. Yang datang itu bukan Yesus, tetapi yang datang adalah polisi. Yang datang adalah pegawai pemerintah dari Departemen Agama, karena mereka harus mengembalikan orang-orang ini ke kampung mereka sendiri dengan biaya pemerintah. Oleh karena uang 7 juta yang dikumpulkan kepada Mangapin Sibuaya itu sudah masuk ke dalam kantong Mangapin Sibuaya, dan karena itu Mangapin Sibuaya harus membayarnya dengan meringkuk di dalam penjara. Itu cara yang salah. Pengajaran yang salah yang dianut oleh 300 lebih jemaat Mangapin Sibuaya dan seluruh Indonesia itu. Dan karena itu mereka menjadi sandungan. Tidak menjadi teladan. Tetapi jemaat di Tesalonika menjadi teladan oleh karena mereka berpegang teguh kepada ajaran Alkitab dan mereka mempraktekkan atau menerapkan firman itu di dalam kehidupan setiap hari. Nah, saudara-saudara, kalau mau menjadi teladan bagi orang-orang lain, maka berpegang teguhlah kepada firman Allah itu. Lakukan segala tugas pekerjaan dengan tuntunan firman Allah, sesuai firman Allah, baik di kantor, di rumah, di gereja, tengah-tengah masyarakat. Apapun yang saudara kerjakan, lakukan sesuai dengan firman Allah. Maka dengan itu, saudara akan menjadi contoh teladan. 1 Tesalonika 4 ayat 16-18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu ajaran Paulus tentang akhir zaman kepada jemaat di Tesalonika. Itulah yang diimbau di dalam 2 Tesalonika 2:15 tadi itu, berpegang teguh, berdiri teguh kepada pengharapan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan di ayat yang ke-18 di sini, dia menghimbau lagi jemaat di Tesalonika itu, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, artinya jemaat di Tesalonika itu tidak luput dari penderitaan, tidak luput dari aniaya, tetapi bagaimana supaya mereka kuat di dalam menghadapi tantangan iman itu, maka satu jemaat harus meyakinkan, mengingatkan jemaat yang lain bahwa Yesus akan datang untuk mengangkat setiap orang yang setia beriman kepadanya sampai pada akhir hidupnya. Karena itu, jadilah orang Kristen yang senantiasa setia kepada Tuhan. Paulus berkata, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Itu dilakukan oleh jemaat di Tesalonika, sehingga Paulus menemukan bahwa jemaat itu sungguh-sungguh senantiasa memiliki pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan jemaat itu senantiasa tekun melakukan firman Allah dalam kerangka menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, jadi saudara-saudara, kekristenan itu bukan sekedar hidup di dunia ini yang sehat, yang diberkati, yang berlimpah-limpah, yang sukses.
tetapi kekristenan itu juga melingkupi kehidupan yang akan datang. Dan karena itu maka selama saudara ada di tengah-tengah dunia ini, maka jadilah orang-orang Kristen yang senantiasa berpengharapan kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi orang Kristen yang senantiasa hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga ketika Yesus datang pada kali yang kedua sesuai dengan janjinya, maka saudara adalah orang-orang yang tergolong di dalam yang diangkat menyongsong Tuhan di awan-awan itu. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menyebarkan pengharapan kita ini kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain tidak hanya memandang dunia, tidak hanya mengharapkan dunia ini, tetapi supaya mereka mengharapkan Tuhan, memandang Yesus, dan dengan demikian saudara telah menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Nah, itulah poin yang ketiga hari ini, yang membuat jemaat di Tesalonika itu dapat menjadi teladan, oleh karena mereka senantiasa berpengharapan kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Itu 9 poin dari bacaan kita 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Kenapa jemaat di Tesalonika itu dapat menjadi teladan? Adalah salah satunya karena mereka dapat dengan tekun menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya sangat mengharapkan dan mendoakan dan membimbing saudara melalui firman Allah ini, supaya saudara dapat menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara, yang Yesus ajarkan dapat menjadi garam, menjadi terang kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan melalui melakukan perbuatan-perbuatan yang benar sesuai kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong, Tuhan senantiasa memberi kekuatan untuk saudara hidup sesuai dengan firman Allah, sehingga dengan itu saudara dapat menjadi teladan bagi orang-orang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk mensyukuri firman Tuhan pada saat ini. Bapa, kami berdoa mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami satu kehidupan Kristen yang ideal, yang dikehendaki Tuhan dari jemaat di Tesalonika melalui bacaan kami pada hari ini. Bapa, sekarang kami berdoa supaya Tuhan tolong kami, Tuhan sanggupkan kami, bukan saja untuk percaya kepada firman-Mu, tetapi supaya kami mampu melakukan dalam kehidupan kami setiap saat. Dan dengan itu kami akan dapat menjadi terang, menjadi garam, menjadi berkat bagi orang lain. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus dapat terus berbicara bagi umat-Mu, supaya mereka semakin mengerti secara lebih dalam, secara lebih detail dari firman Allah, dan dengan itu mereka dapat semakin paham apa yang mereka harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Makasih Bapa, kami berdoa mengucap syukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.